Presiden Joko Widodo mengantongi sejumlah komitmen kerjasama dari pertemuan konferensi tingkat tinggi G20 di India yang berlangsung pada 9 hingga 10 September 2023. Dalam agenda KTT G20, Jokowi menghadiri sejumlah sesi pertemuan dengan para kepala negara anggota G20 lainnya. Tidak hanya itu, Jokowi juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara yang turut hadir dalam gelaran KTT G20 India seperti Belanda, Italia, Uni Emirat Arab, dan Prancis. Berikut sederet oleh-oleh Jokowi dari KTT G20 India. Komitmen investasi IKN, kerjasama ASEAN Belanda, komitmen dana GATP, dukungan keanggotaan OECD. Tidak hanya buah tangan dalam bentuk kesepakatan investasi atau kerjasama, publik juga disuguhi berbagai pemandangan menarik dari KTT G20 yang digelar di Barat ini. Misalnya saja momen bilateral dengan PM Belanda Mark Rutte. Dalam pertemuan tersebut, Rutte mengapresiasi keberhasilan Indonesia dalam KTT ke-43 ASEAN. Yeah, you did, and that was a successful. I spoke many colleagues here who were very enthusiastic about the ASEAN. It was in Jakarta, not on Bali. Tidak hanya itu, PM Belanda yang menjabat sejak 2010 ini juga mengenang momen pertemuannya dengan Jokowi saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. We first met, you still then the governor of the Jakarta region. In Puig. Our first visit to Puig. I mean, since then we hit it off. And I felt we can do business together. And we have done so for... That was in 2013, you became president in 2014. 2013, yes, right. Selain itu, pemandangan menarik juga tampak dari pertemuan Jokowi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Keduanya tampak akrab dan Macron tak segan merangkul Jokowi. Apalagi setelah Jokowi mengungkapkan bahwa Macron sangat populer setelah pertemuan KTT G20 di Indonesia tahun lalu. G20 Summit in Bali. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan suhu bumi yang diprediksi akan terus meningkat dalam 5 tahun ke depan. Hal ini dia sampaikan di hadapan para pemimpin negara G20 dalam pertemuan sesi pertama KTT G20 India, Sabtu 9 September 2023. Presiden menekankan dua pendekatan. Yang pertama, percepatan transisi menuju low carbon economy. Presiden menilai komitmen negara maju masih terbatas retorika dan di atas kertas, baik untuk pendanaan climate sebesar 100 miliar US dollar per tahun maupun fasilitas pendanaan loss and damage. Untuk itu Indonesia mendesak pentingnya alih teknologi untuk investasi hijau. Yang kedua mengenai pentingnya pendanaan inovatif. Bapak Presiden mengatakan sinergi pemerintah dan swasta akan menjadi game changer seperti G20 Bali Global Blended Finance Alliance, Just Energy Transition Partnership juga harus diperluas dan diperbesar. Bapak Presiden juga mengatakan reformasi bank pembangunan multilateral harus dilakukan dan harus merepresentasikan negara anggotanya termasuk kepentingan negara-negara berkembang.